Waalaikumsalam warahmatullahi dan semua. Kali ini kami berada di Masjid Jogokarian Yogyakarta, masjid yang cukup terkenal. Anda pasti juga sudah mendengarnya tentang masjid ini. Nah, kedatangan kami kali ini adalah dalam rangka kami sangat tertarik dengan adanya inovasi masjid ini, terutama dalam bidang perikanan dipadukan dengan peternakan yang ternyata hasilnya bisa untuk memberdayakan jamaah yang berada di masjid ini dan sekitarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sebelah saya sudah ada Bapak Wahyu. Nah, nanti akan kita dengarkan tentang kegiatan pertanian dan perikanan yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, monggo Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Ya, jadi kami menanam padi dan bertani dan beternak itu memang kita mulai itu atau kita awali ketika pada saat COVID kemarin itu kita berpikir bagaimana masjid ini tetap bisa membantu jamaah. Nah, tujuan dari kami beternak dan bertani itu yang pertama pemanfaatan lahan kosong, karena kita hanya terbatas sekali. Bagaimana lantai 3 di situ ada tempat, ada lahan, kita maksimalkan untuk memberikan kemanfaatan kepada jamaah. Nah, kami berpikir bahwa kolaborasi ternak lele dengan padi itu sangat mungkin, dan teman-teman dari remaja masjid, dari alumni remaja masjid, kurma bapak-bapak muda itu bareng-bareng yuk kita membuat sawah di lantai 3. Nah, dengan konsep yang sudah ada di atas itu, dan alhamdulillah itu sangat bermanfaat untuk jamaah. Nah, tujuan yang lain dari sawah di lantai 3 itu edukasi kepada anak-anak, kepada remaja masjid tentang bagaimana beternak lele dan bertani. Nah, itu prinsipnya di situ. Karena kami masjid ini harus terus memberikan manfaat kepada jamaah, dan ini masjid ini harus diurus oleh teman-teman remaja masjid ke depannya, sehingga mereka juga harus belajar untuk memikirkan tentang jamaah, karena kita punya ATM beras, bagaimana beras itu harus terisi penuh, selalu terisi, jangan sampai itu berhenti. Nah, konsep sawah ini salah satu upaya kita untuk mengisi ATM beras, meskipun ada upaya-upaya yang lain. Yang jelas tugas kami adalah berikhtiar, berusaha. Nanti Allah yang menunjukkan jalan untuk ATM beras itu. Untuk hasil panen ikan sendiri bisanya sampai jamaah itu seperti apa? Jadi untuk lelenya itu kan masa panennya kan 70 hari, 75 hari ya. Jadi itu kita kemarin kita isi 1.500, kan itu ada 3 kolam. 1.000 yang satu memang bawal, 1.500 nanti kan itu pada pertengahan itu kira-kira nggak sampai 1 bulan, 3 minggu apa ya kemarin, terus kita pilih, kita sortir menjadi 2 kolam itu. Nah, dari 2 kolam itu mana nanti panennya kita kembalikan ke jamaah dengan bentuk yang pertama kita masak lele menjadi menu makan malam, itu kita bagikan kepada jamaah masjid sholat maghrib dan sholat isya, yang 2 kali itu memang sekitar 500-an bungkus itu kita bagikan ke jamaah. Terus yang 2 periode itu kita jual ke jamaah dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Jadi di pasar harganya 24.000 kan, sekarang 24-25, itu kita jual ke jamaah 18.000 per kilo. Ini dengan tujuan ya kita membantu atau mensubsidi gizi jamaah, kan kira-kira seperti itu.
Nah, tenaganya memang tidak kita hitung karena remaja masjid itu ya ibadahnya ya dengan tenaga itu. Nanti kita panen bareng-bareng, kita motong apa? Beteti itu ya. Itu proses untuk pemanfaatan lelenya. Nah, kalau nilai ekonomis terus terang kita kalau dihitung nilai ekonomis jujur itu memang nggak masuk kalau nanti dihitung dengan tenaga kerja yang ngurusi itu. Tetapi kalau secara umum antara bahan baku, makan sama hasil penjualan itu sudah cukup, itu masih ada sisa sedikit. Kalau dikembalikan lagi nanti untuk tenaga nggak masuk. Lalu apakah dari hasil pertanian sendiri itu terus dimasukkan ke dalam ATM beras juga? Ya, jadi kebetulan berasnya kita karena masih sedikit-sedikit kan, baru cuman kita taleni itu loh maksudnya. Diunting baru kita unting itu, baru kita hitung. Belum sampai menjadi beras itu belum. Nanti nek wis rada kasisan ke mana? Ke giling kene. Tapi edukasi ke anak-anak itu yang kami merasakan ini sangat bermanfaat sekali, dan sudah paling tidak saiki bocah-bocah ini gojekan nek do merantau itu mam dintek iki. Itu alhamdulillah kami merasa seneng bocah-bocah sudah bisa merasakan dengan proses edukasi tentang proses menanam sampai panen padi itu. Memang ada rencana itu padi akan kita perluas. Tapi otomatis kalau diperluas berarti kan tambah kolam. Nah, kalau tambah kolam cukup nanti kuat enggak lantai 3-nya. Kami hitung-hitung maaf. Hitung-hitung kalau 5 kotak itu memang itu bisa ada tenaga kerja satu itu bisa masuk menguntungkan. Tapi kalau cuman kolam kok cuman satu itu nonsen, itu tetap mungkin itu. Hitung-hitungan itu saya wani ya nek program rapopo lah, tapi nek itu terus bombastis ekonomis payune enggak mungkin. Panennya nggak bisa bergulir juga ya. Panennya nggak bisa bergulir. Bahkan kami itu juga banyak komunikasi, banyak belajar dengan Mas 1 tahun 2 tahun itu gagal itu biasa kau nih Mas, karena nanti akan penghayatan itu akan ada, mungkin 2 iso nek wis melewati 1 tahun 2 tahun, karena dia akan menghayati betul. Nggak bisa teoris, karena di tempat atas sama nanti di bawah jenis airnya itu kan beda-beda itu. Titan juga. Oh, yang pertama itu dulu malah itu bagi sembako itu ya, kita bagi nasi. Nah, itu sekitar 550 kan itu yang, karena kita kan setiap bulan itu kan bagi sembako ke jamaah senilai 100 ribuan itu di luar ATM beras ya, di ATM beras. Nah, itu sekaligus itu lele tapi sudah dimasak, nggak cuma satu-satu, dimasak sekali makan lah gitu pakai kerdus itu. Baiklah, buat kita semua, demikian tadi telah kita dengarkan paparan yang cukup lengkap dari Bapak Wahyu. Kami mengharapkan tayangan ini bisa menginspirasi Anda, terutama dalam memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Ternyata bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan jamaah, kemaslahatan umat juga. Nah, semoga ini bisa diterapkan di tempat dimanapun Anda berada, entah di masjid, entah di lingkungan masyarakat yang lain. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.